Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang rabies, penyakit yang sedang agak mengkhawatirkan di Bali karena beberapa kali kita melihat di media sosial ada anak-anak yang meninggal karena tertular rabies. Sebenarnya kalau saya tidak salah dulu Bali pernah ya bebas rabies, tapi sejak beberapa tahun lalu saya lupa, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Kembali ini muncul yang namanya rabies. Nah, narasumber kita hari ini adalah Prof. Rahmardike. Seperti biasa, beliau adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan yang cukup ya intilah persoalan-persoalan penyakit yang berkaitan dari hewan menularkan kepada penyakit manusia. Penyakit virus ya terutama ya. Karena beliau guru besar di virologi. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana sehat? Sehat ya, Prof. Tetap semangat ya, Prof ya. Tetap semangat, tetap kritis itu, Prof. Ya. Prof, tentang rabies ya. Ya mungkin perkembangan data, kondisi terkini lah katakan, walaupun kita sedang membaca di media agak mengkhawatirkan rabies ini, Pak. Ya, saya harus informasikan pertama, saya tidak tahu perkembangan terakhir, data terakhir. Terutama data ya, Pak. Data kan media sosial kan tidak boleh saya jadikan acuan. Artinya data tentang berapa yang sudah tervaksin, berapa data yang divaksinasi, kemudian yang positif dan meninggal dunia. Apakah dia itu digigit oleh anjingnya sendiri yang sudah divaksin, atau anjingnya belum divaksin, atau anjing liar, itu beda sekali terjemahannya. Jadi memang harus saya sampaikan itu, saya tidak mempunyai data mutakhir tentang rabies di Bali. Tapi kalau tentang rabies sendiri kan juga pernah melakukan penelitian ya, Pak ya. Saya punya ada beberapa penelitian. Jadi pertama memang sejak lama sebenarnya Bali bebas rabies. Saya ingatkan kembali. Jadi tapi kemudian tahun 2008, November 2008 itu rabies pertama kali diidentifikasi kembali di Bali. Terutama pada waktu itu adalah di Kuta Selatan, itu di Bukit Jimbaran, dan sampai 6 bulan, saya kesampaikan mungkin lebih dari 6 bulan, 6-8 bulan, virus itu hanya bersirkulasi di anjing di Jimbaran, di Bukit Jimbaran. Nah, mulai bulan Juli atau Agustus 2009 barulah ada virus itu meletup di luar daerah itu, yaitu di Tuban, di dekat bandara, jadi di Kuta. Jimbaran juga ya? Artinya sudah melewati barier ini, barier bandara sudah dilewati oleh anjing itu. Dan kemudian dalam waktu yang lama juga muncul kemudian di Karangasem, di Bangli, Kabupaten Jember, akhirnya di seluruh Bali. Dan setelah saya telusuri bagaimana dia bisa keluar dari Bukit Jimbaran itu, pertama, kasus di Bukit Jimbaran tidak ditanggulangi dengan baik. Sebenarnya itu ada peluang Bali selesai pada waktu itu, tapi nggak dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, anjing bisa keluar dari daerah perimeter bandara itu, dan memang di sana waktu itu ada spanduk besar, daerah tertular rabies, bla bla bla, tapi yang masang spanduk lupa bahwa anjing tidak membaca, karena tidak dijaga. Spanduk itu tidak dijaga orang, ya. Nah, kemudian muncul di daerah mulai Kute, ya, Kute atau Tuban. Nah, kemudian bagaimana daerah rabies ini di daerah lain? Nah, saya pernah telusuri, ternyata banyak orang yang diberikan anjing cakep, anjing ganteng, anjing ras ya, anjing ras dikasih gratis, yang pekerja tukang-tukang yang mungkin dari Karangasem bekerja di sana, kemudian karena mereka sudah panik dengan rabies, anjingnya diberikan, kemudian dibawa ke daerah masing-masing dan di sanalah meletup rabies. Itu situasi. Jadi tahun 2008 dan pada waktu itu kasus manusia banyak, ya, saya sudah prepare juga kasus. Dan sudah manusia digigit oleh anjing rabies. Ya, semua kasus pada manusia sudah banyak, dan kemudian kasusnya kembali bisa dikurangi ya dengan vaksinasi dan sebagainya, menurun. Kemudian meletup lagi 2014 2015. Itu meletup lagi, dan kemudian setelah itu kasusnya relatif konstan, itu tetap ada meskipun tidak begitu hebat 2008 2009.
tapi kemudian masih ada. Dan nah sekarang saya lihat, saya dengar juga kembali letupan hebat, dan memang sekarang dari media sosial informasinya, tapi sekali lagi saya harus katakan, saya tidak bisa gunakan itu sebagai data. Data berapa Tapi orang. kalau persoalan kemudian dari sebelum 2008 kita sudah Bali bebas lah rabies ya. Saya ingat betul memang sudah ada deklarasi itu, tapi mulai 2008 sampai sekarang, itu kan berarti pemerintah gagal ya. Padahal kalau menurut Prof, bisa nggak Bali ini kembali dibuat 0 kasus atau bahkan bebas rabies? Rabies ini penyakit memang yang mematikan. Begitu tertular dengan muncul gejala, tidak ada obatnya. Pada anjing maupun pada hewan maupun pada manusia. Nggak ada. Begitu muncul gejala pasti tidak bisa. Tidak ada obatnya. Pasti akan anjing, hewan, dan hewan lain serta manusia akan mati atau meninggal dunia. Itu pasti. Tetapi penyakit ini 100% bisa dicegah. Jadi rabies memang mematikan, tetapi 100% bisa dicegah. Preventable. Jadi ini. Nah ini yang artinya apa? Kita lihatlah program pemerintah cukup giat melakukan program sejak 2008. Mungkin ratusan miliar dana sudah dihabiskan untuk ini, termasuk NGO, banyak sekali NGO yang melakukan aktivitas-aktivitas untuk menurunkan populasi dan memperbaiki situasi anjing jalanan, anjing liar atau anjing geladak. Tetapi karena sudah kita lihat 2008 sampai 2023 saat ini berarti sudah 15 tahun. Artinya apa? Semua program ini belum berhasil. Tidak efektif. Jadi bahkan sekarang meletup kembali. Ini yang jadi highly preventable. Virus ini memang mematikan tetapi pasti bisa dicegah. Itu dulu. Nah, artinya sekarang programnya kenapa ini boleh mengatakan gagal? Bukan dari saya ya. Artinya buktinya kan begitu dari 2008 sampai sekarang nggak terkendali, berarti kan gagal upaya-upaya. Jadi virus ini belum terkendali atau rabiesnya lestari. Ya artinya, tetapi kalau dilihat apa yang salah gitu ya. Kalau untuk tadi bisa preventable, pertama adalah diagnostiknya harus baik. Oh ini anjing yang kena, ini anjing yang tidak kena rabies, harus baik. Kalau itu tidak baik, kita akan sulit mengatasi rabies. Kedua, vaksin harus baik. Vaksin yang baik diberikan cukup sekali per tahun, tidak perlu 2 kali, dan kemudian tidak menimbulkan penyakit, dan diberikan pada anjing yang vaksinasinya tepat, di mana daerah yang harus divaksinasinya, dan kemudian di mana sumber masalah. Kalau sumber masalahnya di anjing liar, mestinya fokusnya di anjing liar. Kalau sumber masalahnya di anjing rumahan, fokusnya di anjing rumahan. Ini yang belum. Jadi vaksin baik termasuk adalah cara vaksinasi, anjing yang divaksinasi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya surveillance. Surveillance atau pelacakan harus baik. Artinya apa? Jadi setiap letupan kasus wabah itu atau calon wabah sebaiknya diketahui dulu. Tidak kemudian orang sakit, orang mati baru ternyata masih ada. Umumnya begitu. Artinya apa? Surveillance nggak jalan. Nggak jalan di tempat. Ataupun sudah dilakukan surveillance tapi tidak pernah di follow up. Jadi hanya saya sudah melakukan surveillance, tapi apa hasilnya? Ini hasilnya, tapi follow up-nya nggak ada. Dan keempat adalah partisipasi masyarakat harus baik. Nggak bisa nih rabies ditangani oleh pemerintah. Masyarakat harus partisipasinya baik. Tidak hanya memvaksin anjingnya, tetapi adalah memelihara anjing yang baik. Dan ini yang saya kira parah sekali di Bali. Parah. Jadi saya orang Bali. Parah sekali. Orang Bali mengatakan cinta anjing, cinta hewan. Bahkan Trihite Karana mengatakan adalah powongan pelemahan, termasuk pelemahan ini. Tapi bagi saya enggak. Apa yang terjadi? Misalnya ada punya anjing, sudah bosan dengan anjingnya, dibuang di sembarang tempat. Di mana dibuangnya? Di mana anjing mudah cari makan, tempat sampah, pasar, dan sebagainya. Kemudian punya anjing beranak, terus dipilih yang jantan, yang betina dibuang. Dibuang di mana? Buang sembarangan, di mana cari makan. Ini yang membuat rabies sulit sekali diatasi. Sebelum lagi misalnya mereka membeli anjing sembarangan atau menerima hadiah
atau mendapatkan anjing sembarangan tanpa harus peduli dengan vaksinasi. Apakah anjing ini sudah divaksin dan lain sebagainya? Nggak pernah ada yang peduli. Jadi ya itu dipelihara. Itu partisipasi publiknya sangat parah ya. Sangat parah. Jadi gitu. memang Gitu. Ya itu tadi mau vaksin tidak, kemudian tapi sebenarnya bisa ya kalau misalnya tidak mau anjing beranak bisa dikastrasi atau diapa bisa disteril gitu. Ya artinya kalau siap punya anjing betina dan punya mau akan beranak ya pelihara semuanya ya. Kalau enggak ya steril, jangan pelihara. Jangan kemudian setengah-setengah. Anjing kemudian sudah tua dan kelihatan jelek, bulukan dibuang di mana-mana. Kan gitu. Itu artinya maaf saja. Ampura niki tiang nak Bali masih niki saya orang Bali juga. Tapi saya pandang itu orang Bali tidak betul-betul sayang anjing ini. Hanya lip service saja, apa namanya? Ya. Saya karena katanya, anjing. anjing mengantar Yudhistira ke surga gitu ya sehingga. Nah itu kan ada Subbe Karma kan sudah itu yang mengantarkan kita ke surga itu Subbe Karma dengan bahasa sederhana bahwa anjing itu harus dicintai. Ya, kalau dicintai benar-benar harus dicintai ya, Prof ya. Betul. Dirawat, betul, divaksin gitu ya. Karena kalau tidak itu membahayakan orang lain. Buktinya sekarang kan begitu ya, ada orang yang gitu aja. Nah, Prof, pertanyaan saya kemudian adalah apakah ada cara atau Prof bisa menyarankan kepada pemerintah, kepada masyarakat apa yang mesti dilakukan supaya kita Bali ini bebas rabies? Menjadi fokus pertama adalah pastikan dulu partisipasi masyarakat. Kalau itu nggak bisa perlu sanksi yang tegas misalnya. Pertama adalah yang melakukannya harus masyarakat. Kalau konsep saya adalah desa. Jadi dinas kesehatan, dokter hewan, profesor, peneliti, atau penyuluh atau yayasan NGO itu di luar. Jadi yang melakukan adalah orang desa sendiri. Karena apa? Orang desa tahu di mana ada anjing, begitu ada anjing dilaporkan, tolong ini ada anjing liar. Eliminasi atau apa ya sebagainya. Jadi mereka yang menentukan dan mohon maaf. Jadi itu yang harusnya dilubah dulu. Pastikan program penanggulangannya itu oleh desa dan jangan hanya oleh desa, tapi duitnya juga kasih ke desa. Jangan program saja dikasih, tapi duitnya dipegang oleh dinas dan Bapak Presiden pun masih pusing. Jadi program stunting. Tapi duitnya ternyata habis untuk pertemuan dan perjalanan dinas. Itu kan tidak benar itu. Kerjaan kasih ke desa. Ya, kerjaan kasih ke desa, tapi uangnya tidak di desa. Itu dulu satu. Partisipasi publik ya. Nah baru kemudian kalau sudah masyarakat, desa ini bisa diatur. Kalau orang memindahkan anjing dari satu desa ke desa yang lain, lapor. Pak, saya membawa anjing ke desa A. Dan sampai di desa A lapor. Sama dengan penduduk lah. Jadi benar-benar diawasi semua anjingnya. Anjing yang tidak bisa diawasi, ya mohon maaf, eliminasi. Ya, karena seperti itu. Dan setelah itu baru kemudian, kalau ini sudah bisa dijamin, partisipasi desanya, peran masyarakat desa. Dan tentu di sana jangan gratis. Ya digaji, kalau memang ada orang yang bekerja setiap hari mengawasi anjing, digaji yang baik gitu. Nah baru kemudian vaksinnya harus baik. Kemudian kalau memang sekarang kan syarat pengadaan vaksin harus komponen dalam negeri. Sehingga terpaksa harus menggunakan vaksin dalam negeri. Kalau memang vaksin dalam negeri itu tidak baik, ya sementara tidak bisa kita, kosnya sudah terlalu besar, ya kita cari penyimpangan sedikit, mencoba mencari produk yang lebih bagus. Demi kemaslahatan bersama. Ya itu karena ini nyawa. Satu nyawa itu harganya bukan miliar, triliun. Dan tidak ada harganya gitu ya. Itu kemudian baru di sana diagnostiknya harus benar, Bapak Ibu sekalian. Kalau anjing yang sakit memang positif, yang negatif memang negatif. Jangan sampai ada yang disebut dengan positif palsu, negatif palsu itu. Jadi yang melakukan kembali ke tadi vaksin saya soroti. Kalau hewan banyak sekali pertanyaan ke saya ditelepon juga. Anjing saya sudah divaksin, apakah saya perlu khawatir ini rabies? Kalau vaksinnya baik, kita tidak perlu khawatir. Nah pertanyaan sekarang, ini vaksinnya baik enggak? Itu yang saya belum, tidak bisa kita mengatakan kita sudah melalui proses regulasi dan sebagainya.
semua adalah produk manusia dan semua kita bisa audit. Oh, ini bener nggak? Kalau nggak bener, pakai yang lebih baik. Karena biaya terlalu besar, tenaga terlalu banyak habis. Gitu. Setelah itu baru surveillance yang baik. Kalau begitu hasil surveillance, kalau bisa lagi memprediksi awal kira-kira aktivitas virus di mana gitu. Kemudian saya yakin rabies bisa dihilangkan. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, strategi-strategi, upaya-upaya perlu dievaluasi ya, Prof? Perlu dievaluasi dan perlu diaudit. Bukan hanya sekarang. Saya sudah sampaikan mungkin 5-10 tahun yang lalu. Sudah sampaikan? Sudah dalam berbagai forum. Tapi belum ada respon. Jawabannya selalu begitu. Kami sudah standar, kami sudah ber-ISO, kami sudah di bawah ada segala macam. Tapi faktanya nggak hilang-hilang ya? Artinya kan sekarang begini, fakta yang kita miliki, sekarang rabies lagi merebak dan sangat meresahkan. Dan artinya apa? Semua aktivitas orang mengatasi rabies di Bali, termasuk NGO, nggak ada yang efektif. Gitu. Ya, kalau tidak efektif, harus dicari jalan yang efektif. Caranya dengan mengevaluasi, bahkan mungkin merevolusi ya. Merubah total. Jadi ya? mungkin protokolnya sama lah. Jadi vaksinasi, edukasi publik, kemudian surveillance, kemudian sama protokolnya, tapi menggunakan yang standar tinggi, yang baik tadi itu. Iya, oke. Itu. Sip, standar tinggi ya, supaya memang ini betul-betul efektif nanti apa yang sudah dilakukan. Yeah. Oke, terima kasih Prof atas waktunya dan penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih atas pemirsa. Tapi saya menggarisbawahi partisipasi publik itu penting untuk rabies ini ya. Ada yang punya anjing, jaga anjingnya, vaksinasi. Jangan Kalau nggak usah pelihara anjing gitu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih pemirsa. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.